Fandi? Oke, ada ya. Trian? Trian juga ada. Patrick ada. Oke, Patrick yang lain ya, videonya ya, Miss mau lihat ya. Oke, good. Selanjutnya Esther ada nggak Esther? Esther kemana ya? Ada yang tahu nggak anak-anak Esther kemana? Esther ini udah 3 kali loh nggak ikut Zoom sama Miss. Kemana ya Esther ya? Kalau gitu tunggu sebentar ya, biar Miss telepon dulu mamanya Esther ya. Tunggu ya. Ya ampun Esther. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Miss dan Mister yang ada di rumah. Selamat malam juga untuk Papa Mama. Dan selamat malam juga untuk anak-anak yang kami sangat kasih yang ada di rumah juga. Nah, malam hari ini Miss sangat senang sekali karena masih bisa beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekalipun secara virtual, tapi itu tidak membatasi hikmat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Malam hari ini juga ada dancer-dancer cantik kita. Silahkan dancer yang luar biasa menghibur kita malam hari ini melalui gerakan-gerakan lagu yang juga akan diikuti oleh anak-anak yang ada di rumah. Nah, anak-anak, tadi juga kita sudah melihat ya tayangan sebelum ibadah ini dimulai. Pastinya anak-anak penasaran nih, gimana ya kelanjutannya? Sama, Miss Lena penasaran nggak? Penasaran Miss? Wah, Miss Lena juga penasaran, Miss Artian? Penasaran Miss? Wah, penasaran, sama dong, Miss juga penasaran. Nah, anak-anak di rumah, kita semua penasaran di sini, mau tahu cerita selanjutnya? Nah, sebelum kita mulai, kita mau bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Katakan bahwa kita ini lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
mau bersama-sama menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Semuanya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu luar biasa. Malam hari ini kami menyatakan melalui pujian kami lebih daripada pemenang. Dan kami bersorak bersama Allah kami yang adalah Raja di atas segala raja. Malam hari ini juga kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Kami juga mau katakan bahwa kami adalah orang-orang yang istimewa, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, malam hari ini siapa di antara kita yang merasa diri istimewa? Wah, Miss Dewi istimewa, Miss semua yang ada di sini juga istimewa. Mr. Trian istimewa nggak? Istimewa, Miss. Istimewa dong ya. Miss Lena istimewa? Istimewa, Miss. Wah, Miss Lena mau tanya nih, istimewa itu kenapa ya, Miss? Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Wah, betul. Nah, anak-anak, kita istimewa bukan karena kita cantik, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya orang tua yang begitu luar biasa, tapi kita istimewa karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Amin. Amin. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, aku istimewa. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Terima kasih juga untuk Tuhan yang terus menyertai kita. Ya, Fandi ada Fandi. Oke, ada ya. Trian juga ada. Patrick ada. Oke, Patrick yang lain ya, videonya ya. Miss mau lihat ya. Oke, good. Selanjutnya Esther ada nggak Esther? Esther kemana ya? Ada yang tahu nggak anak-anak Esther kemana? Esther ini udah 3 kali loh nggak ikut Zoom sama Miss. Kemana ya Esther ya? Kalau gitu tunggu sebentar ya, biar Miss telepon dulu mamanya Esther ya. Tunggu ya.
tiktokannya, kamu harus belajar, oke? Iya, bentar lagi Miss Kezia kan belum kirim linknya. Kan Esther cuma main TikTok bentar doang, Ma. Iya. Cuma Mama denger Ini lagunya Astro. pasti di Miss Kezia nih pasti nyamplung. Aduh, ini Miss Kezia lagi tuh kan, Esther. Ya, Kamu Mama. tahu nggak ini Miss Kezia telepon Mama Esther? Ya ampun, Esther, ini Mama harus bilang apa ini ya? Halo, iya Miss. Iya, selamat pagi, iya. Ada Zoom. Waduh, gimana ya? Jadi anak saya ini, aduh maaf. Saya maaf banget ya Miss ya. Saya maaf banget. Ini anak saya agak telat ya. Saya mohon maaf sekali ya, anak saya ini agak telat. Mungkin nanti setelah ini saya akan suruh dia untuk ikut Zoom langsung ya. Mohon maaf banget ya Miss ya. Oke, ditunggu ya Miss ya. Oke, sama-sama ya Miss ya. Terima kasih. Oke. Tuh, kan Esther ya. Mama bilang apa? Ini Miss telepon Mama loh Esther. Setiap hari kamu bikin ulah ya. Pelajaran kamu selama ini kurang loh Esther. Gimana coba? Atau gini aja deh. Kamu mau nggak Mama lesin privat? Enggak mau. Gimana? Iya, Ma. Enggak mau, Ma. Kan capek, Ma. Belajar online sinyalnya putus-putus. Masa mau les lagi? Kamu tahu nggak? Ini udah telat loh Esther. Kan Esther bisa ngikutin. Dari pagi sampai malam harus kerja loh. Mama nggak bisa lagi ngajarin kamu. Enggak mau, Mama. Kan nilai Esther lumayan juga kok. Pokoknya Mama nggak mau tahu ya. Mama tahunya kamu harus ikutin setiap pelajaran online dari Miss-nya. Oke? Iya. Kamu jangan bikin ulang tuh besok-besok ya Esther ya. Ini Mama harus pergi kerja loh. Iya. Mama udah telat ya Aja, kan sepertinya. kerja aja. Pokoknya Mama nggak mau denger lagi ada keluhan dari Miss-nya tentang kamu. Oke? Iya. Dengar nggak? Dengar. Oke. Kalau gitu Mama pergi dulu ya. Iya. Oke? Iya. Bye. Hati-hati ya. Ya. Ih, Mama nih. Ya udahlah, ikut Zoom. Padahal kan aku udah telat Zoom. Mama. Online lagi, online lagi. Halo Miss. Halo teman-teman. Ya, Apa Miss? udah bisa dengar suara Miss-nya? Bisa Miss. Coba Esther dibuka dulu dong videonya, jangan foto maminya, jangan foto mamanya. Miss mau lihat mukanya Esther. Mana mukanya Esther? Ya kenapa Miss? Loh, mana coba? Oh, Esther masih pakai baju tidur ya? Enggak Miss. Coba mana coba buka dulu videonya Miss mau lihat. Teman-temannya juga mau say hello nih sama Esthernya. Miss. Oh, Esthernya pakai baju tidur ya? Iya Miss. Loh, kenapa pakai baju tidur? Kan kita mau belajar sayang. Iya tadi kesiangan. Ya udah sekarang ganti baju dulu deh, biar sama teman-temannya. Bajunya lebih kotor Miss. Gak apa-apa Gimana? deh, sebentar aja. Ayo dong teman-temannya kasih semangat dong, biar Esthernya biar sama sama kita. Ayo Esther. Ayo Esther. Ganti baju Esther. Ya udah Miss, aku ganti baju dulu ya. Buat Esther. Nih Esther nih. Mau ganti baju nih. Patrick jangan chat-chat ya, Patrick ya. Nggak boleh ya. Nanti teman-temannya ganggu. Nanti ganggu teman-temannya nggak boleh. Ya, Miss. Andi juga, Andi. Ya, Miss. Nggak boleh chat-chat sembarangan. Kalau nanya baru boleh chat, kalau nggak boleh. Kita sambil tunggu Esther nih. Oke, energi listrik coba. Apa aja yang menggunakan energi listrik selain laptop? Apalagi? Laptop itu menggunakan energi listrik. Terus apalagi? Gampang nih.
Semua peralatan biasanya pakai energi listrik nih. Mesin cuci, Miss. Mesin cuci, kulkas ya Dewi, bukan kulkas. Pakai es ya. Nah itu Esther tuh. Hai Esther, udah pakai baju ya, udah ganti baju ya. Cantik nih Esther nih udah pakai baju. Coba dibuka dulu dong speakernya, Miss mau dengar. Iya, buka. Udah nih. Esther obey loh teman-teman. Kasih jempolnya dong buat Esther. Kasih jempolnya. Jarang-jarang loh Esther obey, tapi keren loh mulai dari hari ini Esther obey. Besok-besok obey lagi ya Esther ya. Ya, Miss. Miss mau kasih reward deh, karena teman-teman lain udah sering tuh dapat reward. Nah, Miss juga mau kasih reward untuk Esther. Tunggu ya, Miss punya. Karena Esther udah obey hari ini. Happy ya Esther. Iya, nanti Miss titip ke Mami ya. Kalau Mama ambil worksheet di sekolah, nanti Esther aja kadonya di Mami ya. Ya, thank you, Miss. Wah, Miss Kezia ngasih reward sama aku. Padahal kan aku males, bangun aja telat, mandi aja enggak, baju aja berantakan kayak gini. Berarti nanti mulai sekarang aku harus lebih semangat lagi, karena Miss Kezia dan teman-teman nyemangatin aku. Wah, kalau aku lebih rajin, lebih semangat, berarti aku bisa dapat banyak reward. Wah. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Anak Tuhan juga tidak boleh bermalas-malasan. Nah, malam hari ini anak-anak kita mau bernyanyi bersama. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Semangat anak-anak yang ada di rumah, boleh ikutin gerakan Miss Nela dan Miss Tiner di depan ini ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, anak Tuhan tidak boleh berbohong. Jadi anak-anak yang ada di rumah, kita tidak boleh lagi berbohong. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh apa? Bohong. Betul, tak boleh bohong. Nah anak-anak, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Berikan pengertian bagi kami dengan benar apa maksud Tuhan di
di dalam firman-Mu, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga kami menaati Tuhan dan juga menaati orang tua dan juga anak-anak menaati Miss dan Misternya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dari Kejadian pasal 37 ayat 12, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kemudian Kejadian 39 ayat ketiga. Ya, waktu Yusuf sudah di Mesir, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema hari ini kita belajar dengan tema obedient atau ketaatan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang anak Yakub yang sangat disayang oleh ayahnya. Dia mempunyai koko 10. Dia anak yang ke-11 dan dia punya adik kecil namanya Benyamin. Ya, kokonya biasanya mengembalakan kambing domba di padang, di mana ada rumput. Mereka mengembalakan domba di sana, memberikan makanan kambing domba ayah mereka. Nah, kemudian di rumah bersama dengan ayahnya Yusuf ini, ya, biasanya dia memberikan berita apa yang kokonya lakukan di padang. Ya, dia menceritakan kembali kepada ayahnya, atau artinya dia yang memberikan informasi, sehingga Yusuf ini dia bolak-balik, ya, dari rumah kemudian ke tempat kokonya mengembalakan domba. Ya, suatu hari, ya, di dalam kejadian ini tadi, ya, kokonya sedang mengembalakan domba. Kemudian Yusuf datang. Nah, sebenarnya Yusuf ini sangat dibenci oleh kokonya. Kenapa? Kenapa? Karena Yusuf ini pernah bermimpi. Mimpinya apa? Dia bermimpi seperti ini. Ya, di dalam mimpinya itu dia melihat bahwa mereka sedang mengikat batang gandum. Ya, kemudian apa yang mereka ikat itu semua yang diikat oleh kokonya dan juga papa mamanya tunduk semua di batang gandum yang diikat oleh Yusuf ini. Ya, sehingga kokonya benci dengan dia dengan cerita ini. Mereka kata ayahnya tegur dia katakan, "Apa maksudnya dengan mimpi ini? Apakah kami ini nanti akan menyembah kepadamu? Jangan seperti itu." Nah, kokonya sangat benci dengan Yusuf, sehingga pada akhirnya Yusuf ini dijual. Dia dijual kepada pedagang pada saat itu, orang Ismail. Kemudian orang Ismail itu bawa Yusuf ke Mesir. Kemudian dia jual di sana Yusuf ini kepada orang yang bekerja di istana Firaun atau istana raja di Mesir, namanya Potifar. Nah, Yusuf ada di sana, kemudian dia bekerja. Potifar melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf ini semuanya baik. Bahkan dia melakukannya dengan senang hati. Bahkan dia melihat juga bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf ini sangat baik. Bahkan dia diberkati. Dikatakan firman Tuhan tadi, kambing dombanya juga di padang menjadi berkembang. Kenapa? Karena Yusuf. Tuhan berkati rumah orang Mesir ini, Potifar ini. Sehingga dia mempercayakan semuanya kepada Yusuf, menjadi pemimpin bagi para pelayan lain atau budak-budak yang lain. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari Yusuf ini? Ya, Miss dan Mister tadi sudah peragakan di dalam drama bagaimana gambaran anak-anak yang lagi belajar secara online di rumah. Ya, itu cuma salah satu contoh
bahwa ada juga anak-anak ketika disuruh Zoom yang belum pakai seragam dengan banyak alasan lagi, ya, sehingga ya misternya dengan sabar bujuk dia sehingga pada akhirnya juga ya bisa dia menjadi baik lagi. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajari tentang ketaatan dari Yusuf ini. Ya, kita melihat bahwa Yusuf dulu tadinya dia sangat taat dengan ayahnya. Apapun yang disuruh ayahnya dia taat. Nah, sehingga ayahnya sangat sayang sama Yusuf ini. Dia sangat dipercaya oleh ayahnya. Apapun yang dilakukan oleh koko-kokonya di padang, ya dia mendapatkan berita dari Yusuf ini. Nah, dia sangat percaya kepada Yusuf sehingga dia menjadi suruhan ayahnya. Jadi oleh karena dia taat semua apa yang dikatakan oleh ayahnya. Kemudian Yusuf ini juga sangat taat kepada Tuhan. Nah, sehingga apapun yang dikerjakannya sekalipun dia bekerja di rumah orang, dia melakukannya dengan semangat, dengan sukacita, bahkan dengan senang hati, dengan sangat baik, dengan suatu kepercayaan, dengan suatu imannya bahwa Tuhan selalu menyertai dia tak kala dia melakukannya dengan baik. Jadi ini menjadi contoh bagi kita. Saya pernah menonton suatu peperangan. Ya, ada 2 bangsa yang lagi berperang. Ya, tentaranya sangat banyak. Ya, kedua kelompok tentara ini sangat banyak. Nah, kemudian pemimpin kelompok yang satu, bangsa yang satu ini, kerajaan yang satu ini, dia ada di atas, dia tinggi. Kemudian dari sana dia memberikan perintah kepada tentara-tentara yang di bawah. Kemudian dia tiup fluid sehingga maju. Kemudian dia tiup lagi, mundur lagi. Kemudian dia tiup lagi. Kemudian tentaranya diam. Jadi apapun yang diperintahkan oleh pemimpin mereka dari atas, mereka lakukan. Nah, sehingga pada akhirnya di dalam peperangan ini, ya, kerajaan ini, bangsa ini yang menang di dalam peperangan. Musuhnya kalah, bahkan lari semua. Kenapa? Karena ada pemimpin mereka yang bisa lihat dari atas di mana tentara mereka itu, bagaimana keadaan di lapangan. Sehingga ketika mereka taat kepada pemimpin mereka yang di atas itu, ya mereka menang dalam perang ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya kita juga perlu ketaatan. Untuk apa? Supaya hidup kita lebih baik. Dan di mana-mana ada yang namanya aturan. Ya, misalnya di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas yang harus kita taati. Untuk apa? Untuk keselamatan diri sendiri, untuk keselamatan orang lain. Kalau tidak, bisa tabrakan. Ya, bisa sembarangan orang sehingga bisa membuat kemacetan. Nah, dimanapun ada aturan, di rumah pun ada aturan juga. Ya, anak-anak ya tidak boleh sembarangan di rumah, misalnya jam tidurnya ya harus teratur. Untuk apa? Untuk kebaikan juga. Nanti kalau terlalu malam, nanti anak-anak kalau bangunnya terlalu siang nantinya, anak-anak tidak bisa sekolah mengikuti pelajaran. Nah, sehingga orang tua harus memberikan aturan. Anak-anak harus ya seperti ini, jam tidurnya seperti ini. Nanti juga supaya bangunnya lebih pagi. Demikian juga ada aturannya, misalnya orang tua kasih aturan jam nontonnya. Jangan nonton terus, jangan sia-siakan waktunya, karena anak-anak ini lagi sekolah harus banyak belajar. Lebih banyak digunakan belajar. Kalau kita menaati orang tua papa mama di rumah, Tuhan juga melihat kita, dia senang dengan kita sehingga kita diberkati. Sama seperti tadi si Yusuf ini. Ya Tuhan melihat dari atas ketaatan Yusuf sehingga Tuhan berkati. Bukan hanya Yusuf yang diberkati, ya orang yang ada di sekeliling Yusuf, orang yang ada di rumah yang bersama-sama dengan Yusuf pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga demikian. Nah, kemudian taat kepada Miss dan Misternya. Ya, ketika ada apa yang diminta oleh Miss dan Mister lakukan, ya taati hal itu. Untuk apa? Supaya anak-anak bisa dibentuk, diarahkan. Karena di masa-masa belajar ini guru sedang menggali potensi yang ada dalam diri anak untuk dikembangkan. Jadi guru ini menjadi fasilitator atau menjadi pendukung
untuk mengembangkan diri sendiri. Karena kemampuan itu berasal daripada Tuhan. Guru-guru membantu untuk mengembangkan sehingga diberikan pelajaran-pelajaran. Nah, hari ini 3 hal ini yang menjadi pesan yang kita pelajari ya, dengan ketaatan ini. Nah, apa itu taat? Taat itu yaitu taat melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk dan melakukannya dengan sukacita. Sekali lagi ya, taat adalah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan melakukan sesuai dengan petunjuk dan melakukannya dengan sukacita. Nah, jadi dilakukan sesuai dengan petunjuk, melakukannya juga dengan sukacita, dengan senang hati. Itu karena kita sudah bertanggung jawab melakukannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, sebagai pembelajaran bagi kita supaya hidup kita ini menjadi lebih baik lagi, menjadi meningkat. Nah, kita harus taat. Anak-anak harus taat kepada orang tua yang di rumah. Yang pertama ya, taat kepada orang tua yang di rumah. Ya, apa yang orang tua suruh, apa yang orang tua minta, taat. Dan ketika anak-anak taat, ya anak-anak menjadi lebih baik. Dan Tuhan melihat hal itu sehingga Tuhan memberkati juga anak-anak. Firman Tuhan katakan bahwa permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat senang dengan anak-anak, Tuhan akan memberikan hikmat, yaitu kepintaran. Nah, kemudian yang kedua, taat kepada Miss dan Mister. Ya, anak-anak harus taat. Ya, apa yang Miss dan Mister tugaskan, lakukan hal itu dengan baik. Lakukan hal itu dengan senang hati. Ingat bahwa anak-anak adalah pelajar. Apa yang ditugaskan oleh seorang guru harus dilakukan. Untuk apa? Untuk diri sendiri supaya bisa berkembang. Ya, bisa apa yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ya, apa yang sudah tahu menjadi lebih tahu lagi dan semakin berkembang. Nah, kemudian taat kepada Tuhan. Ya, seperti Yusuf, dia sangat taat kepada Tuhan, ya, melakukan segala pekerjaan dengan tulus karena itu yang dia pikir bahwa itu ketaatannya kepada Tuhan, tak kalah dia bekerja dengan tulus hati, tidak bersungut-sungut. Ya, kita juga taat kepada Tuhan, ya kita selalu berdoa, kita selalu membawa apapun yang menjadi masalah kita kepada Tuhan. Itu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita terima kebaikan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, inilah pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, biar satu ini ketaatan atau obedient kita masuk ke dalam hati kita, yang menjadi sifat kita, menjadi karakter kita. Ya, sehingga dari kecil kita sudah belajar ketaatan sehingga nanti tak kalah kita kemanapun, ya, Mister saya katakan tadi bahwa dimanapun ketemu dengan aturan sudah terbiasa sehingga bisa juga menjadi orang bisa menerima kita. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami, yang telah mengingatkan kami untuk hidup taat. Bahkan taat kepada orang tua, kepada Miss dan Mister, dan terlebih kami taat kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman. Bahkan dengan kami taat, kami percaya Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, siapa yang merasa diberkati melalui firman Tuhan tadi? Miss Dewi dan kami semua yang ada di sini juga diberkati. Anak-anak, saya percaya sudah belajar melalui firman Tuhan singkat pada malam hari ini, bahwa kita harus belajar taat kepada Tuhan. Maka kita juga akan taat kepada orang tua kita, taat juga melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Anak-anak, malam hari ini
kita mau katakan bersama-sama, Tuhan, aku tidak punya apa-apa selain hati sebagai seorang hamba. Mari kita berserah, bersujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal Tuhan, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ini yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang meraat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saya persilakan kepada hambanya untuk menutup kita dalam doa. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, segala puji-pujian yang telah kami nyanyikan, biarlah Tuhan berkenan. Bahkan firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah hal itu meneguhkan hati kami. Kami berdoa untuk setiap kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Terlebih kesehatan kami, biarlah Tuhan yang selalu pelihara. Dan juga berkati orang tua kami dalam pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau berikan berkat-Mu bagi pekerjaan usaha yang dilakukan oleh orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan malam hari ini kehidupan kami, sebentar juga kami akan istirahat. Tuhan yang terus menolong menyertai kami.
Akhirnya anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kita damai sejahtera, dan Tuhan kiranya menjadi penghiburan yang sempurna di dalam hati kita, karena Dia yang menyelamatkan hidup kita. Dan Tuhan kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam.